A call to prayer breaks the silence of the day in Granada, southern Spain. The beautiful, ethereal tone, a lasting tribute to the Moors' religious legacy here. And the Muedzin's drifting song echoes across to perhaps the most striking and tangible testament to Spain's Islamic past, the mighty Alhambra fortress, and where our journey reaches its end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin menyimak satu gerakan Murabitun yang ada di Spanyol, dan tampaknya gerakan inilah yang mengawali bagaimana dunia Eropa itu menuju kepada Islam, begitu juga dengan Spanyol, ya. Kita tahu bahwa Spanyol modern yang saat ini berpenduduk sekitar 47 juta jiwa, mayoritasnya adalah Katolik, ya. Sekalipun Katolik di Spanyol juga mengalami kemerosotan yang luar biasa. Saat ini tinggal sekitar 67% penduduk Spanyol itu beragama Katolik. Dan yang perlu diketahui, Spanyol adalah kuburan bagi Protestan. Ya, tidak boleh ada Protestan di sana. Dan karena itu, Protestan tidak pernah berkembang di Spanyol. Sampai hari ini, penduduk Spanyol yang mengikuti agama Protestan itu hanya sekitar 1%. Tetapi lebih dari itu, memang Spanyol adalah negara atau kerajaan yang sangat berjasa dalam mengembangkan Katolik itu ke seluruh dunia. Setidaknya dua wilayah penting yang menjadi kontributor banyaknya umat Katolik di dunia adalah atas jasa penaklukan dari Spanyol itu, yakni di wilayah yang disebut dengan Amerika Latin, ya, di mana saat ini penduduknya di Amerika Latin itu sekitar 440-an juta jiwa, itu 70-an% adalah Katolik. Ya, berapa jumlahnya itu? Sekitar 300-an juta jiwa itu kontribusi dari Spanyol. Kalau ditambah dengan Filipina yang saat ini penduduknya mencapai sekitar 100 juta jiwa dan sekitar bahkan bisa dikatakan 90% atau sekian itu Katolik, maka betul-betul bisa dilihat bahwa Katolik itu jasa yang sangat besar adalah apa yang dilakukan oleh Spanyol. Itulah Spanyol itu. Tetapi ya, di Spanyol inilah sekarang tumbuh sebuah gerakan yang disebut dengan Murabitun, ya, yang diambil dari dinasti Almoravid, ya, dan pendiri gerakan ini Abdul Qadir As-Sufi sebenarnya adalah seorang mu'alaf, ya, dengan nama lahir itu Ian Dallas dari Ayr, Skotlandia. Dia bertemu dengan syekhnya Muhammad Ibnu Al-Habib, dan dari sinilah kemudian ketika dia sudah mengenal Islam secara baik, ya, ini Ian Dallas ini kelahiran tahun 1930, dan ketika bertemu itu 1968, dia mengenal Islam dengan baik, kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Islam bisa ditawarkan sebagai jalan spiritual dan intelektual bagi orang Eropa. Ya, kita tahu semua bahwa sampai dengan pertengahan abad 20 atau sampai 1950-an bisa dikatakan bahwa umat Islam tidak ada di Eropa. Orang Eropa tidak ada yang masuk dalam Islam. Karena ketika zaman dulu Spanyol sudah direkonquista, dijarah kembali oleh kekaisaran yang bekerja sama dengan Katolik, betul-betul abad 19 itu Islam sudah lenyap, kecuali warisan sejarah seperti Masjid Cordoba dan lain sebagainya. Jadi praktis tidak ada Islam di Eropa, kecuali pasukan-pasukan yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua yang diminta bantuan oleh beberapa kerajaan atau negara Eropa. Mereka saling berperang, dan kebanyakan orang dari Afrika Utara yang masuk Islam itu masuk ke
Eropa itu, ya. Tetapi dia masih berupa imigran, tetapi jarang sekali kita temukan sampai 1950-an ada mu'alaf yang dari Eropa. Inilah jasa yang sangat besar yang dilakukan oleh Abdul Qadir As-Sufi atau Ian Dallas, ya, yang masuk Islam tahun 1968 dan mulai melakukan dakwah dan menawarkan bahwa Islam adalah masa depan bagi Eropa. Gerakan ini sangat efektif, ya, karena diorganisasi dengan baik oleh Ian Dallas itu, dan memang pusatnya ada di Spanyol. Disitulah kemudian mulai, ya, orang-orang dari Murabitun ini yang menawarkan Islam sebagai jalan spiritual dan kemudian jalan intelektual bagi Eropa masa depan, menawarkan converting, ya, perpindahan agama dari orang-orang Eropa, khususnya yang ada di Spanyol yang sangat banyak terpengaruh itu, untuk pindah ke dalam Islam. Kenapa penawaran itu perlu dilakukan? Pertama adalah karena memang sekalipun Spanyol pada awalnya dulu adalah negara dengan tingkat Katolikisme yang sangat tinggi, sangat ekstrim, tetapi pada pertengahan abad 20 sudah mulai pudar itu Katolik, ya. Orang sudah tidak menjalankan kehidupan ritual-ritual Katolik, dan semakin hari semakin orang mengalami kekosongan. Sering saya bilang bahwa agnostisisme kemudian ateisme adalah pilihan yang banyak dibuat oleh orang-orang yang semula beragama Katolik maupun beragama Kristen yang lain, ya, karena mereka ketika mempelajari teologi secara lebih memadai, ya, itu ternyata bahwa dia mentok, ya. Kalau dia menjadi pengikut Kristen yang baik, ya jangan gunakan pikiran. Kalau mau menggunakan pikiran yang baik, pasti tidak bisa menjadi Kristen yang baik. Itu kesimpulan rata-rata dari orang-orang yang kemudian menjadi agnostik, kemudian menjadi ateis, dan disitulah jalan bagi Ian Dallas dan Murabitun. Gerakan ini sangat efektif karena melakukan gerakan Islam itu door to door, ya, untuk menawarkan itu, dan pada akhirnya memang disambut itu, ya. Tidak hanya di Spanyol sebetulnya gerakan ini, hampir semua dilakukan. Bahkan pertama kali dilakukan itu adalah di Skotlandia, ya. Kenapa kemudian sekarang ini Skotlandia atau Inggris pada umumnya saat ini Islamnya sangat kuat, ya, itu karena gerakan-gerakan mu'alaf awal, ya, yang terorganisir melalui Murabitun ini. Dan tampaknya, ya, ketika Spanyol sudah bosan tampaknya dengan Katolikisme, sekalipun tadi saya bilang sangat berjasa dalam pengembangan Katolikisme, tampaknya memang ini seperti jam pasir, ya. Jadi awalnya itu sedikit demi sedikit orang itu menjadi mu'alaf, tetapi pada akhirnya nanti itu akan semua menjadi mu'alaf yang ada di Spanyol maupun di Eropa modern, ya. Beberapa prediksi tentang penelitian ini sudah dilakukan, ya, yang memperkirakan bahwa 4 dekade ke depan Islam adalah agama mayoritas yang ada di Eropa, ya. Bahkan Abdul Qadir As-Sufi ini melakukan perjalanan tidak hanya di Eropa saja, tetapi juga ke Amerika, mengadakan ceramah, menerbitkan karya-karya seperti The Way of Muhammad dan Jurnal Islam, dan memang mengusulkan agar Islam dapat dipahami, dimasuki sebagai penyelesaian tradisi intelektual dan spiritual Barat, ya. Kita tidak bisa membayangkan bahwa sebelum pertengahan abad 20 itu tidak ada karya Islam yang tampaknya bisa dibongkar di Barat itu, ya. Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan Al-Quran yang sangat terkenal, misalnya dari Yusuf Ali atau Pickthall, itu semua adalah pasca dari gerakan Murabitun ini. Jadi penerjemahan kitab-kitab suci Al-Quran inilah yang pada akhirnya mendorong banyaknya mu'alaf-mu'alaf baru. Dan kini kita rasakan bahwa jika kehadiran umat ke suatu tempat ibadah itu menjadi satu-satunya ukuran, maka sebetulnya Eropa sudah menjadi negara Muslim.
Karena sekalipun dari data populasi yang beragama Katolik itu banyak, tetapi mereka yang berangkat ke gereja itu nyaris kosong. Tidak ada orang berangkat ke gereja. Dan video-video tentang perbandingan tempat ibadah pada hari Minggu seperti gereja yang diisi dengan beberapa biji orang tua gitu ya, ke gereja ya dengan gereja yang begitu besar, itu berbanding terbalik dengan beludaknya umat Islam pada hari Jumat. Bahkan beberapa masjid karena kapasitasnya tidak memadai dilakukan 2 kali sholat Jumat. Ya, karena tidak cukup waktunya sekalipun sudah melebar ke jalan-jalan raya. Jadi ini memang satu tonggak sejarah ya yang dimulai dari Murabitun, kemudian banyak sekali mu'alaf, karya-karya Islam diterjemahkan, dan memang tampaknya dalam waktu yang tidak lama lagi Spanyol akan menuju ke Islam, begitu juga negara-negara di Eropa Barat lainnya. Sedangkan nasib dari Kristen itu sendiri tampaknya hanya tinggal artefak-artefak atau gereja-gereja kuno yang kini juga dibiarkan mangkrak, itu jumlahnya ribuan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, di Perancis sendiri dalam 1 tahun itu merobohkan sekitar 2.800 gereja. Itu oleh otoritas pemerintahan Perancis, karena gereja-gereja yang ada menjadi tempat yang kumuh, menjadi sarang dari hantu lah bisa dikatakan begitu, dan memang tampaknya tidak lagi mampu gereja untuk membiayai itu ya, karena uang yang yang diperoleh berdasarkan pada perpuluhan, dan ketika tidak ada jamaat datang ke gereja, apa yang bisa diharapkan ya, kecuali dari kepunahan itu sendiri. Sementara Islam memang saat ini betul-betul bangkit ya, dan inilah kita bersyukur sekali bahwa memang ajaran Islam itu cocok bagi orang-orang yang punya kecerdasan ya, orang yang sudah prosperity-nya sudah cukup, memiliki kecerdasan, dan mereka akan tahu bahwa Islam adalah ajaran bagi mereka yang paling sesuai dengan kehidupan, kecerdasan, dan spiritualitasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.